Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Selamat pagi, saya sampaikan untuk para Dewan Penguji, Bapak Hartono dan Ibu Hani yang terhormat. Izinkan saya, Briliani Nadila Suseno, menyampaikan skripsi saya dengan judul Konstruksi Sosial Masyarakat mengenai Perpustakaan Desa di Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung memasuki poin yang pertama. Yang pertama, latar belakang masalah. Perpustakaan merupakan pusat penyebaran informasi yang selalu dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pengetahuan, dan kebudayaan dalam masyarakat. Keberadaan perpustakaan diharapkan mampu membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam kegiatan pendidikan dan pengetahuan dengan memanfaatkan perpustakaan dalam kehidupan masyarakat mereka. Masyarakat di negara-negara maju menjadikan perpustakaan sebagai suatu kebutuhan pokok yang wajib terpenuhi. Setiap hari, orang-orang di negara maju berkunjung ke perpustakaan karena perpustakaan bagi mereka merupakan salah satu unit yang mendukung pendidikan. Dan setiap hari pula merupakan hari kunjung perpustakaan bagi masyarakat di negara-negara maju. Hal serupa juga terjadi dengan masyarakat Indonesia yang berada di Surabaya, menjadikan perpustakaan sebagai kebutuhan pokok dan unit yang mendukung kegiatan pendidikan dan pengetahuan. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah kota Surabaya mendorong masyarakat di Surabaya untuk rajin membaca dengan cara memperbanyak fasilitas perpustakaan dan taman bacaan masyarakat atau TBM. Tujuannya agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui TBM yang hadir di tengah lingkungan tempat tinggal mereka. Kehadiran TBM di 320 lokasi di Surabaya tersebut sangat menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dalam kehidupan mereka. TBM yang terdiri dan tersebar di Surabaya sekitar 1000 TBM pada tahun 2015. Pemerintah memang serius dalam mengupayakan pengadaan perpustakaan di setiap daerah untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi. Hal ini dibuktikan dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terkait otonomi daerah, di mana menghadapi perkembangan dan tantangan era informasi saat ini. Memasuki poin yang kedua, yaitu ada fokus penelitian. Setelah menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian, ada pun fokus yang dapat diuraikan dalam penelitian ini, yakni yang pertama, bagaimana konstruksi masyarakat mengenai perpustakaan di Desa Surabaya. Lalu yang kedua, bagaimana tipe-tipe penggunaan dalam hasil konstruksi masyarakat mengenai perpustakaan di Desa Surabaya. Lalu ada poin yang ketiga, yaitu konstruksi sosial masyarakat. Konstruksi sosial masyarakat berakar pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang disebut juga teori konstruksi sosial mengenal realitas, yang berusaha menyelidiki pengetahuan manusia yang dibangun melalui interaksi sosial. Dalam interaksi tersebut, makna diciptakan dalam interaksi sosial yang akan memberikan konteks bagi tindakan dan interpretasi terhadap suatu hal atau objek atau realitas melalui proses komunikasi. Proses komunikasi dapat berupa bahasa, simbol-simbol sebagai pemberi makna terhadap suatu realitas yang dalam kehidupan manusia. Simbol dan makna dapat berbeda-beda ketika subjek berpindah dari suatu situasi ke situasi yang lain dialami selama hidup. Lalu ada poin yang keempat, yaitu konsep tentang perpustakaan. Perpustakaan tidak lepas dari buku atau koleksi, di mana buku atau koleksi sendiri merupakan sumber daya inti perpustakaan yang sering dikaitkan atau identik dengan kegiatan membaca, menulis, dan belajar. Perpustakaan dapat dipahami sebagai pranata pendidikan karena merupakan tempat di mana berlangsungnya kegiatan-kegiatan seperti membaca, menulis, belajar yang berfungsi untuk mewujudkan bangsa yang cerdas bagi kehidupan negara melalui sumber daya yang dimiliki serta tempat untuk berdialog intelektual guna mengembangkan berbagai pengetahuan bagi kehidupan manusia.
Aspek koleksi dan penggunaan pada perpustakaan memiliki penghubung yakni manajemen, aturan, prosedur, kebijakan, dan sistem yang ditetapkan oleh perpustakaan untuk seluruh pengguna di mana yang membuat, menentukan, menganalisis, dan mengevaluasi hal tersebut adalah pustakawan. Hal tersebut berkaitan dengan 5 hukum perpustakaan yang dikemukakan oleh S.R. Ranganathan dalam Gorman tahun 1998 yang mengatakan bahwa books are for use, every book is a reader. Every readers his or her book save the time of the reader. The library is a growing organism yang menjadikan perpustakaan dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dengan memperhatikan komponen dalam perpustakaan itu sendiri secara menyeluruh. Perpustakaan memiliki koleksi sebagai sumber referensi bagi pengguna di mana meliputi buku, dokumen, majalah, bahkan novel yang dikelola sebaik mungkin melalui proses yang sesuai dengan kebutuhan pengguna agar mudah diakses oleh pengguna sehingga dapat digunakan dengan baik pula oleh pengguna perpustakaan. Lalu memasuki poin yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, masyarakat yang gemar mengunjungi perpustakaan desa dalam kehidupannya memiliki proses internalisasi dan eksternalisasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Proses tersebut membuat pengguna senang, nyaman, dan gembira mengunjungi perpustakaan di kehidupan sehari-hari. Adanya keinginan dalam diri masyarakat sendiri untuk terus mengunjungi perpustakaan di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan buku, ruangan, atau fasilitas yang berada dalam perpustakaan. Internalisasi yang dialami pengguna ada yang melibatkan proses sosialisasi terlebih dahulu dan ada yang tanpa melibatkan proses sosialisasi. Sosialisasi yang terjadi meliputi sosialisasi primer yang dilakukan oleh lingkungan sekunder seperti petugas perpustakaan dan teman sebaya, serta sosialisasi sekunder yang dilakukan oleh lingkungan primer seperti keluarga. Unsur lain yang terlibat dalam proses internalisasi yakni sumber daya yang disukai dan sering digunakan oleh pengguna perpustakaan, berupa koleksi komik, majalah, komputer, agama sastra, dan buku resep makanan. Aktivitas yang dikembangkan oleh masyarakat dalam perpustakaan meliputi aktivitas membaca, belajar, bermain, mengobrol, berkumpul di perpustakaan. Aktivitas tersebut merupakan bentuk eksternalisasi yang dicurahkan secara terus-menerus dan bervariasi di perpustakaan. Lalu, adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini diantaranya. Saran bagi perpustakaan. Perpustakaan, khususnya perpustakaan desa di Indonesia, sebaiknya menyediakan koleksi, layanan, dan fasilitas yang lebih bervariasi lagi untuk menjunjung pengguna yang menganggap perpustakaan sebagai hiburan. Penambah pengetahuan dan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Koleksi, fasilitas, dan layanan yang dimaksud dapat lebih bervariasi lagi melihat dari koleksi, fasilitas, dan layanan yang menghibur bagi masyarakat yang menjunjung pengetahuan mereka dan menjunjung kebutuhan praktis dalam kehidupan mereka, baik dari variasi, jumlah, serta tema-tema yang dapat diterapkan berdasarkan pandangan masyarakat yang memaknai perpustakaan sebagai hasil dan penelitian. Lalu, yang kedua, saran bagi petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan hendaknya aktif memberikan promosi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan kegunaan perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pada hasil yang didapat dalam penelitian di mana hampir kebanyakan pengguna yang gemar mengunjungi perpustakaan baik tipe pengguna yang memaknai perpustakaan sebagai hiburan sebagai penambah pengetahuan. Demikian presentasi skripsi saya pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Hartono dan Ibu Hani selaku dosen penguji saya pada hari ini 31 Oktober 2024. Dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Susi selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak berjasa dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima kasih banyak atas saran dan kritik dari Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita semua diberi keberkahan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.